kira hanya sekedar demikian kata sambutan dari saya selalu ketua BKM. Saya juga ingin mewakili Ketua Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ketua BKM yang telah memberikan kata sambutannya, dan selanjutnya kepada Bapak yang mewakili dari tamu undangan. Kami persilakan kepada Bapak dengan hormat. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara yang ibu-ibu yang saya muliakan. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi nikmat yaitu berupa kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul bersama-sama di masjid kita yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka acara ulang tahun. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana kita mengharapkan sifatnya di dunia maupun akhirat nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, di sini izinkanlah saya untuk menyampaikan ataupun mewakili anggota perwitan Nurul Iman karena saya sebagai ketuanya, jadi saya mewakili anggota-anggota saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 kepada perwitan Margas 5. Sebenarnya perwitan Margas 5 ini udah gak cocok Margas 5 lagi karena Bapak Nasution udah campur, Pak Lubis udah campur, jadi mungkin bukan Margas 5 lagi, Margas itu ya kan Pak, udah campur-campur gitu Pak ya. Jadi mungkin digabungkan saja jadi Margas 5. Jadi itulah Pak, saya mewakili dari perwitan Nurul Iman. Kalau kami mungkin selama pengurusan kami, saya sebagai ketua entah berapa tahun saya nggak tahu, nggak pernah mengadakan ulang tahun yang seperti ini. Ini bagus Pak, bagus sekali. Karena itu tadi mungkin saran-saran dari anggota ya kan. Kalau kita perwitan Nurul Iman ya begitu-begitu saja Pak. Jadi bukanlah saya menceritakan perwitan kita, sama-sama nih kita ini bagus semua karena belum ada dorongan untuk mengadakan ulang tahun ya mungkin tahun-tahun depan, karena selama beberapa tahun saya nggak pernah ada. Nah, jadi kami pun mohon maaf juga lah kepada bapak-bapak ibu-ibu sekalian kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon diperbanyak maaf karena saya pun manusia biasa. Dan saya akhiri dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak yang mewakili. Alhamdulillah, sama-sama kita acara untuk TNI yang dibacakan MPD pada kami supaya duduk bersama ya. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina Muhammadil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ikafatil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Billahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaina ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa li'adabil anil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un billahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa khususan hadan niyati wal maqsudati wal muridan berkasimah Iramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
Islam. Allah bertanya kepada kita, tahukah kamu siapa saja? Isi gini dikatakan ke pendusta agama. Siapa wae sing dikatake, sing diomongi kalau Allah wong pendusta dalam agama ini. Diomongi mina iya kala Islam. Aku wong Islam. Tetapi Allah mengatakan kamu pendusta. Kau pembohong. Kau pembohong. Dan pendusta. Kita bilang kita Islam, tapi Allah bilang kamu pembohong. Aku ada kala Islam, gua keturunan pas dunan kami dari asal budenda, asal bundari kami Islam kelina. Aku Islam sejak nenek moyang. Kita katakan kita Islam, tapi Allah bilang kau penipu, kau pendusta. Kenapa? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pendusta agama kata Allah yang pertama yang dikategorikan pendusta agama itu adalah orang yang suka menghardik, orang-orang yang suka memarahi, orang-orang yang suka tidak memperdulikan di mana di sekitarnya ada anak-anak yatim. Biasanya seorang anak yatim itu sifatnya memang luar biasa nakal. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, dia cari perhatian dari orang lain. Seorang anak yang kurang mendapatkan perhatian, dia pasti mencari perhatian dari orang lain. Cara untuk mendapatkannya bermacam cara dibuatnya. Kalau tak bisa dengan kebaikan, dia pasti buat dengan kenakalan. Kenakalan anak-anak yatim tujuan pertama adalah agar dia mendapatkan perhatian dari kita sekalian. Kenapa dalam hak mendapatkan harta pembagian pada saat kita Aidil Fitri adanya zakat fitrah anak yatim tidak ada haknya? Karena dia haknya didapatkan di luar bulan Ramadan. Kalau kita masih lagi membenci, masih memarahi, apalagi memukul dan memaki menghina anak yatim, kita golongan umat Islam yang pertama dikatakan Allah sebagai pendusta. Kita sudah buktikan dalam pengajian berkas 5 kalau kita bukan pendusta lagi. Kenapa? Karena kita sudah buktikan kepada Allah, kepada manusia, walaupun sedikit kita sudah berikan satu empati kepada anak yatim, kita kumpulkan mereka, kita kasih makan, kita kasih sumbangan uang ala anak. Itu sebagai tanda kita mengamalkan firman Allah Al-Maun, agar jangan kita dikatakan orang-orang pendusta agama. Anak-anak yatim adalah anak yang tidak punya ayah lagi. Otomatis dia tidak mendapatkan kasih sayang dan uang belanja hari-harian. Betapa sedih hatinya melihat teman-temannya setiap hari bersekolah mendapatkan jajan dari ayahnya, mendapatkan uang jajan lebih dari ayahnya. Setiap berangkat ayah, apa jajan itu dari Pak, aku arah sekolah jaluk jajan ikin aku dan dapat jajan dari ayah. Betapa senang hatinya. Tapi dilihat oleh teman anak yang sebaya dengan dia yang tak punya ayah lagi, maka alangkah sedih hatinya. Enaknya kau punya ayah, senang kali kau punya ayah. Setiap pagi kamu mendapatkan belanja, mau pergi bermain internet kamu ada duit, Aidil Fitri kamu punya baju baru. Senangnya kamu punya ayah, tapi aku tak ada ayah lagi. Salah satu tanda menangislah dia melihat teman-temannya jajan penuh kegembiraan, tapi dia tidak punya apa-apa. Bahkan untuk sekolah dia tidak bisa lagi. Betapa keinginan untuk sekolah, tapi dia terbentur karena dana tidak ada orang tua lagi. Itu yang pertama, kita sudah buktikan kepada Allah bahwa tidak dikatakan pendusta agama. Apa yang kedua? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, artinya apa? Ara'aital ladzi yukadzibu bid
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini penting, Pak. Dan orang-orang yang tidak mau menganjurkan, menyuruh orang untuk memberi makan orang miskin. Awas. Kita tidak mau menyuruh orang yang kita tahu dia mampu, tidak kita suruh dia mengasih makan orang miskin. Apalagi kita mampu, kita biarkan tetangga kita miskin, kita makan enak-enak, sebelah kita miskin tak makan apa-apa. Kita makan ayam, kita cuma makan telur ayam. Maaf ya. Beginilah kalau seorang artis. Banyak kali telepon berdering dari mana-mana. Artis ganteng pula, baik hati, suka pula menabung, pandai mengaji, pandai pula masak, sayang istri, sayang anak, sayang tetangga. Ternyata hanya mengganggu saja. Kalaupun kita memanggil anak yatim seperti ini, kalau ada anak-anak walaupun dia tidak yatim tapi miskin orang tuanya, tak apa-apa kita bawa bersama-sama bapak dan ibu. Kita tahu, bisa contoh Pak Haji, mampu dia. Tidak pernah kita suruh dia, Pak Haji, kalau miskin Pak Haji kasih makan. Tidak kita suruh pun kita pendusta agama. Apalagi kita punya, tak kita santuni orang-orang miskin. Bukan anak yatim saja, Pak. Oi, Pak Ketua Panitia, kalau besok-besok ada seperti ini, ajak juga orang miskinnya. Dari guru singa. Ngeri, Pak, salah satu manusia, saya guru manusia pun kewalahan. Dia guru singa, Pak. Mampu dia mengajar singa, mampu mengajar harimau, kita mengajar manusia bersanksi. Itu dia. Tapi sholat yang macam mana yang masuk neraka itu? Makanya sholat itu perlu ilmu, perlu ilmu. Jangan tunggang-tunggi saja, ada aturannya, ada tata caranya, ada syarat rukunnya. Baik itu dalam bacaannya, gerakannya, pandangan matanya, ingatan hatinya. Diusahakan sebaik mungkin. Kalaupun kita sudah sholatlah dengan sebaik-baiknya. Ada tumakninah di dalamnya, gerakan anggota badan, pandangan mata, bacaan yang kita baca, dan ingatan kita kemana harus ada sejalan. Itulah yang dimaksud dengan tauhid. Bertauhid kepada Allah, menyatukan tiga perbuatan, pandangan mata, gerakan anggota badan, dan ingatan hati harus satu tujuannya, kepada tak sholat kau Ji, aku pula pengajian di masjid, tak sholat malu lah aku, jangan. Tak malu, sholat malu aku di masjid. Karena malu jangan Ji. Aku malu kali kalau tak sholat sama istriku. Pecat mertuaku nanti aku. Malah dipecat aku nanti orang mertuaku Haji. Aku tak sholat, dipecatnya aku. Malu aku, takut aku. Tak jadi. Macam mana? Gerakan anggota badan, bacaan yang kita baca, ada syarat dan rukun yang harus kita penuhi sebagai seorang muslim. Itulah perlunya ilmu pengetahuan. Ular ban-ban saja tanpa ilmu pengetahuan. Nek sholat sing tenang, eling, ingat. Ada tumakninah dalam Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah juga benar. Sholat berjamaah itu laksana sebuah negara. Di depan ada pemimpin, itulah namanya mungkin sebagai presidennya, pemimpinnya itu. Apa yang diucapkan oleh imamnya, pemimpin, makmumnya harus ikut sesuai dengan gerakan dan ucapannya. Kalau dibaca sebuah negara, kita ulul amri, atiullah ulul amri minkum.
Taatlah kepada ulil amri, pemimpin kita. Setidak-tidak dalam pengajian, ketua pengajian itu ikut kata-katanya. Sepaham apa yang dibuat pemimpin rukuk imam, rukuk juga lah bapak dan ibu sekalian. Ada keseragaman. Macam contohnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata imamnya apa beliau jawab? Ada keseiasikatan bagi seorang pemimpin dengan makmumnya. Apa dikatakan pemimpin? Iya, kata masyarakat. Iya, kami ikut, kata anggota. Selama imamnya pemimpin berbuat yang baik dan benar. Coba simak ucapan pertama Abu Bakar Siddiq diangkat sebagai khalifah saat Rasulullah meninggal dunia. Belum jenazah dikuburkan, sudah terbit permasalahan siapa yang mengganti Rasulullah. Jenazah belum dikuburkan. Sepakat di antara para teman, kalau begitu yang paling pas dari khalifah pertama adalah Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Sementara Abu Bakar Siddiq adalah golongan orang suku Tamim, golongan yang kecil, golongan orang-orang yang tidak punya jabatan apa-apa dalam golongan kafir umat Islam Quraisy. Tapi kenapa dia diangkat? Hasil pemilihan para sahabat. Tapi yang lain tidak setuju, tak cocok, jangan Abu Bakar, yang paling pantas adalah Ali bin Abi Thalib. Mengatakan tidak, yang paling cocok adalah Umar bin Khattab atau Utsman bin Affan. Tetapi dalam kata itu sepakatlah diangkatlah, selesai diangkatlah Umar bin Khattab, Ali Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pertama. Dia pun ngomong, wahai Umar, Utsman dan Ali berkumpul. Kalau begitu kami sepakat sekarang menggantikan Rasulullah adalah engkau Abu Bakar. Dibaiat dia, dijanji sebuah janjian. Kalau begitu dia adalah pidatolah dia pertama sekali sebagai seorang pemimpin. Kira-kira ucapannya begini, wahai kaum muslimin sekalian, pada hari ini saya sudah kamu angkat sebagai pemimpin. Aku enak, lalu aku si paling hebat. Aku butuh uang si paling hebat. Aku adalah orang yang paling hebat di antara kalian. Kalau seandainya aku berbuat yang benar, katanya, ikutilah aku, tolong dukung aku, dan ikut segala apa yang kulaksanakan. Tetapi kalau aku nanti berbuat yang tidak benar, tolong kritik aku, ingatkan aku agar aku bisa berjalan dengan yang benar. Orang-orang yang paling lemah di antara kalian, orang-orang miskin di antara kalian, orang yang paling lemah, ku anggap kalianlah yang paling jago. Kayak jago kakak miskin ini. Maka akan kupenuhi semua hak-hak kalian. Zakat dan segalanya akan diberikan sama kalian. Tapi isi kena paling sejagona. Siapa yang paling bangga di antara kalian kata minat, itulah orang yang paling lemah menurut aku. Maka wajib kalian keluarkan hak kalian, kewajiban kalian kepada orang-orang miskin. Itulah pentingnya sholat, harus ada kesepakatan di antara pemimpin dan masyarakat. Dalam sholat juga demikian, harus ada persamaan, keseimbangan antara bacaan yang kita baca, pandangan mata yang kita lihat kemana, dan hati yang kita kemana ingatannya. Itulah sholat. Kalau orang-orang di luar itu, maka fawailul lil musallin, kata Allah, rugilah kalian, celaka kalian orang-orang yang sholat. Tapi sholat yang macam mana? Apa sambungan ayat? Allazi, ayo Pak, bantu saya Pak. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Jawab Bu. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Jawab Bu. Allah. Semangat awak Pak. Kan diam-diam saja. Awak pikir ngantuk dia. Kalau makan jagung, kalau makan darah duduk katanya. Supaya kamu jangan batuk-batuk. Banyak bapak ibu saya ngantuk. Saya pikir ngerti, supaya bapak sekali sudah mengantuk-ngantuk. Kan ayat.
Fawailul lil allazina hum an sholatihim. Itulah orang-orang yang lalai di dalam melaksanakan sholatnya. Makanya ibu kalau sholat jangan ibu lalai. Jangan lalai. Terutama hatinya, bacaannya, gerakan jangan lalai. Sesuaikan, coba saya tadi, sesuaikan ingatan kita, jangan kemana-mana. Pak Anto bilang Allahu Akbar, enggak kamu dah ada tomat deh. Perbilan aku, enggak dapat baabu. Allahu Akbar, wala pagi. Baru boleh tinggal segala ini deh. Sami Allahu liman hamidah. Begini Ustaz Kemudian go. Allahu Akbar menang kibas senang jaya. Allahu Akbar sampai kubu bener bahari. Pergi ingatan apa deh? Allahu Akbar sampai Medan, gua gawa-gawa sampai ke mall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merantau deh Pak. Jalan-jalan sholatnya itulah orang-orang yang sholatnya lalai. Itu yang ketiga. Apa yang keempat? Apa sama ayat? Wailul allazina hum sholatim sahun allazina hum yuraun wa yamnauna ma'un. Orang-orang yang suka dia berbuat ibadah tapi karena dia bangga, ingin dipuja, ingin dipuji, ingin disanjung. Dah katakan galak, aku paling taatnya. Aku yang paling baik ibadah. Aku si jagona, aku si mejilena, aku si gantengna. Aku si paling bayakna. Aku segala-galanya selain kecil. Dunia endah milik kita berdua Pak. Lapas tadi mengatakan dunia ini milik kita berdua. Yang lain mana? Ngontrak. Ria. Udah lah ya. Udah setengah 10. Udah taruh sini dari tim. Engkau ada kandai tim? Engkau ya? Engkau. Kalau kita ngkupi melihai, rasa kapan kita melihai, Rabu aku melihai tapi nakan si melihai. Kalau sabar kau pada tena. Ya, pas kita man, jadi jangan ngantuk dan nasi kita tidak jadi dingin lagi. Mudah-mudahan kaji kaki bermanfaat buat kita semua. Kita doakan semoga ulang tahun pengajian berkas 5 ini ke-8 sudah benar-benar menjadi seorang yang dewasa. Dewasa dalam berpikir, dewasa dalam berkata-kata, dewasa dalam bertindak dan berbuat. Janganlah kita ulang tahun megah-megahan yang kelewatan, tapi pulang dari sini yang terkait akan cuma begitu saja. Akhirat 60.000 Gagal kita masuk-masuk 60.000 jangan makan yang kita lihat. Kalau makan enak, alhamdulillah. Kalau yang lebih, ya kalau kurang sama-sama menambahin. Dan Ibu ya, semoga ini kasih bermanfaat buat kita semua. Dan jadilah pengajar Margas 5 ini benar-benar pengajar menjadi contoh teladan buat semuanya. Bertambah sayang kita semua, bermurah rezeki kita, rajin ibadahnya, bertambah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sayang serasi batang hati, tubuh di kredit sedaun sini. Ceramah singkat atau mungkin kepada saya ini atas perhatian yang saya ucapkan ribuan terima kasih. Lebat buahnya pohon rambutan tumbuh di dekat tumbuh sebatang di tengah halaman. Pengajian singkat saya Pak